Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versi fragmen yang lain adalah versi Brotodrijo Ngatijo yang merupakan teks yang berada pada manuskrip atau naskah cetakan, yaitu Inti Silsilah dan Sejarah Banyumas. Jadi inti silsilah dan sejarah Banyumas ini merupakan salah satu versi Babat Banyumas, yaitu versinya Brotodrijo dan Ngatijo. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa karena teks itu dicetak pada tahun 1969, dicetak di Bogor, dan rupa-rupanya dia belajar mengenai sejarah ya Sunda gitu ya, sehingga kemudian dia memberikan semacam gelar yang semakin ya mungkin menggabungkan ya antara gelar yang disebut dalam karya-karya Babat dengan sejarah, terutama dari Carita Parahyangan. Nah, kalau dibaca, memang di situ juga ada keterangan bahwa makam Banyak Catra dan Banyak Ngampar itu terletak di Cisagu. Jadi rupa-rupanya Brotodrijo dan Ngatijo ini membaca karya Umar Madi dan Kusnadi, sehingga di situ dia memberikan catatan bahwa makam kedua kakak beradik itu berada di Cisagu, Penyarang, Sidareja, Cilacap. Nah, kalau kita baca, maka Brotodrijo Ngatijo ini menyatakan bahwa Prabu Linggawesi ya. Jadi ini nama dari Babat ya, Prabu Linggawesi ini disamakan dengan Rahyang Dewaniskala. Jadi Rahyang Dewaniskala ya, yang disebut sebagai Toha Andigaluh, mempunyai anak yang bernama Prabu Linggawastu Ratu Purana Jayadewata. Jadi ini tokoh Babat juga, Linggawastu digabungkan dengan Ratu Purana Jayadewata. Dan ini adalah nama sesuai dengan manuskrip ya Carita Parahyangan dan juga Ratu Pakuan ya. Jadi ada dua naskah yang menyebut tentang Jayadewata. Jadi Jayadewata inilah yang terkenal dengan Sri Baduga Maharaja. Nah, di situ dinyatakan bahwa Prabu Linggawastu Ratu Purana Jayadewata ini mempunyai 3 orang saudara, yaitu Banyak Catra, Banyak Ngampar, dan juga Dewi Pamekas. Jadi seperti yang disebut-sebut di dalam Babat Pasir. Tetapi di sini sama sekali tidak ada penyebutan Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Linggawesi Rahyang Dewaniskala mempunyai anak Prabu Linggawastu Ratu Purana Jayadewata. Jadi ini suatu nama campuran ya, campur aduk ya. Jadi ini sebenarnya merupakan suatu hal yang ya mungkin agak menyesatkan, karena yang disebut sebagai Linggawastu ini adalah sebenarnya Niskalawastu Kancana. Jadi Niskalawastu Kancana mempunyai anak Rahyang Dewaniskala, baru mempunyai anak Ratu Purana Jayadewata. Jadi kelihatannya nama Prabu Linggawastu Ratu Purana ini kelihatannya tidak tepat ya, karena nama itu seharusnya berkaitan dengan Prabu Wastu ya. Yang disebut Prabu Wastu pada prasasti Kawali ini sebenarnya merupakan nama diri, bukan berarti Prabu Galuh ya. Ya, jadi yang disebut dengan Raja Wastu ya,
itu bukan Raja Galuh ya, memang itu raja yang berada di Galuh ya. Jadi sebenarnya Niskala Wastu Kancana yang disebut pada prasasti Kawali 1 yaitu Raja Galuh, itu sebenarnya dia bukan Raja Galuh tapi Raja Sunda yang beribu kota di Kawali ya. Jadi nanti kita akan bahas bahwa ada 7 orang raja yang tinggal di Kawali ya, atau di Galuh. Jadi ibu kotanya di Galuh, terutama di Kawali, tapi mereka adalah statusnya adalah Raja Sunda. Nah ini perlu dijelaskan, Raja Wastu itu adalah Raja Sunda yang beribu kota di Galuh ya, selama 7 keturunan ya. Dan Niskala Wastu Kancana itu merupakan raja yang paling akhir sebelum dia membagi ya kerajaan Sunda itu menjadi Sunda di barat yang diserahkan kepada Sang Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal, dan yang di Galuh diserahkan kepada Rahyang Dewa Niskala atau Rahyang Ningrat Kencana, yang di dalam Carita Parahyangan disebut sebagai Tohaan di Galuh, itu orang yang dipertuan di Galuh. Dan tampaknya Brotodirjo dan Ngatijo ini telah membaca itu ya, paling tidak hasil penelitian Amir Sutaarga yang mencoba untuk menggali siapa sebenarnya Prabu Siliwangi ini. Tetapi di dalam karyanya ini Brotodirjo Ngatijo sama sekali tidak pernah menyebut Prabu Siliwangi untuk Ningrat Kencana atau Dewa Niskala ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.